Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-123. Soal pertama, perjuangan kemerdekaan Indonesia awalnya terjadi secara sporadis dan tanpa terkoordinasi. Kondisi ini memungkinkan perjuangan dengan mudah dapat dipatahkan oleh kolonial penjajah. Dengan munculnya kaum intelektual dan terpelajar, perjuangan menjadi lebih terkoordinasi. Hal ini seperti simbol sapu lidi yang menggambarkan persatuan bangsa, sehingga sulit untuk dipatahkan. Nilai sosial yang dapat dipetik dari wacana di atas dikaitkan dengan persatuan adalah A. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat sebangsa akan menciptakan keharmonisan. B. Perjuangan harus dilandasi persatuan dan kesatuan. C. Dengan bersatu maka semua pekerjaan yang dilakukan akan cepat selesai. D. Tanpa persatuan dan kesatuan tidak akan tercapai tujuan bersama. E. Semangat persatuan dan kesatuan sangat penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia. Yang ditanyakan pada soal nomor 1, nilai sosial yang dapat dipetik dari wacana di atas dikaitkan dengan persatuan adalah adanya simbol sapu lidi yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Maka soal nomor 1 berdasarkan wacana, jawabannya adalah pilihan B, yaitu perjuangan harus dilandasi persatuan dan kesatuan. Karena awalnya perjuangan kemerdekaan terjadi secara sporadis dan tanpa terkoordinasi. Kemudian, dengan adanya hal ini, perjuangan dengan mudah dapat dipatahkan oleh kolonial penjajah karena dia bersifat sporadis dan tanpa koordinasi satu sama lain. Dengan munculnya kaum intelektual dan terpelajar, perjuangan menjadi lebih terkoordinasi. Hal ini menggambarkan bahwa perjuangan harus dilandasi dengan persatuan dan kesatuan, agar tidak mudah dipatahkan oleh kolonial penjajah. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan B. Soal nomor 2. Dalam sistem penyelenggaraan negara terdapat fungsi pengawasan kekuasaan negara yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari amanat konstitusi. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh A. DPR dan DPRD, B. Partai oposisi pemerintah dan LSM, C. Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Konstitusi, D. DPD dan Lembaga Peradilan, E. TNI dan Polri. Yang ditanyakan adalah fungsi pengawasan tersebut dilakukan oleh siapa? Jawabannya adalah fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR dan DPRD. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan A. Soal nomor 3. Keanekaragaman yang terjadi di masyarakat bukanlah menjadi alasan yang harus dikedepankan untuk dicari perbedaannya. Namun dengan adanya keanekaragaman tersebut harus dicari kesamaannya agar bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Mengembangkan kreativitas dan budaya dalam masyarakat, B. Mengedepankan sikap musyawarah dalam pengambilan keputusan, C. Berbuat adil dalam kehidupan bermasyarakat, D. Menegakkan supremasi hukum di masyarakat, E. Memupuk kebersamaan dengan tidak saling mencela. Adanya keanekaragaman harus dicari kesamaannya agar bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Hal tersebut dilakukan dengan cara yaitu pilihan E. Memupuk kebersamaan dengan tidak saling mencela. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah pilihan E. Dengan kita memupuk kebersamaan, walaupun kita tahu bahwa di Indonesia terdapat keanekaragaman baik itu suku, agama, maupun budaya, tetapi dengan adanya kita memupuk kebersamaan dengan tidak saling mencela, maka kita akan dapat selalu bersatu untuk mencapai tujuan negara. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 4. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bahasa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan karena manusia Indonesia A. Merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. B. Bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. C. Memiliki sikap nasionalisme dalam mencintai dan membela tanah airnya. D. Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tanggung jawab terhadap diri dan sesama. E. Harus mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan
Karena manusia Indonesia, titik-titik. Jawabannya adalah pilihan A. Karena manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan A. Soal nomor 5. Pemblokiran sejumlah situs yang dianggap radikal dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui instruksi yang ditayangkan kepada para penyedia jasa internet. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melalui survei resmi yang mereka terbitkan. Tindakan tersebut merupakan wujud dari A. Pertahanan negara, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Wawasan Nusantara, E. Anti-radikalisme. Dengan adanya tindakan pemblokiran sejumlah situs yang dianggap radikal, tindakan tersebut merupakan wujud dari, yaitu jawabannya pertahanan negara. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Soal nomor 6. Dari pernyataan di atas yang bukan termasuk pengamalan bela negara terdapat pada nomor yang ditanyakan adalah yang bukan. Pernyataan nomor 1, bangga terhadap keberagaman suku, adat, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Meskipun berada di luar negeri, Salomo tetap membeli produk buatan Indonesia. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Memiliki jiwa dan semangat yang tinggi terhadap nasionalisme. 6. Aldo menjadi anggota TNI yang ditugaskan di Papua. 7. Gisel menjadi relawan untuk membantu korban bencana alam. Yang ditanyakan adalah yang bukan pengamalan dari bela negara. Yang bukan merupakan pengamalan dari bela negara adalah pilihan D, yaitu 1, 4, dan 5. 1. Bangga terhadap keberagaman suku, adat, dan budaya bangsa Indonesia, bukan merupakan bela negara. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, juga bukan. 5. Memiliki jiwa dan semangat yang tinggi terhadap nasionalisme, juga bukan. Jadi yang bukan merupakan pengamalan bela negara adalah pilihan 1, 4, 5. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 7. Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada kesehatan masa depannya. Salah satunya adalah struktur gigi yang tidak benar karena kerusakan gigi terutama pada gigi susu. Sementara itu, sakit gigi karena gigi berlubang dapat mengganggu aktivitas belajar sehingga prestasi mereka pun akan menurun. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Dampak penyakit gigi pada kesehatan, B. Kerusakan gigi berlubang mengganggu aktivitas belajar, C. Sakit gigi berlubang dianggap sepele, D. Gigi susu berlubang menjadikan struktur gigi jelek, E. Sakit gigi karena struktur gigi yang berlubang. Pada soal nomor 7, gagasan utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada kesehatan masa depannya. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah pilihan A, yaitu gagasan utamanya adalah dampak penyakit gigi pada kesehatan. Soal nomor 8. Seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memanfaatkan ilmu. Ketika mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat menduduki suatu jabatan, ia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya mempertanggungjawabkan kewenangan yang diembannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Ujian hidup seseorang, B. Kebahagiaan keluarga, C. Seseorang yang memiliki harta, D. Tanggung jawab yang berwenang, E. Ujian dalam memanfaatkan ilmu. Yang ditanyakan adalah ide pokok dari paragraf pada soal nomor 8. Ide pokoknya adalah pilihan A, yaitu ujian hidup seseorang. Pada soal nomor 8, wacananya adalah seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki, baik dengan ilmunya, hartanya, maupun dengan jabatannya. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 9. Sepatu Belly adalah merek sepatu terkenal yang pernah diimpikan dan diidamkan oleh Bung Hatta semasa hidupnya. Karena beliau belum mampu membeli sepatu itu, beliau menggunting potongan iklan sepatu Belly itu lalu menyimpannya di buku harian. Sangat mengharukan, keinginan beliau ini baru diketahui setelah ditemukan sebuah guntingan secari kertas berisi gambar potongan sepatu Belly dalam buku hariannya oleh putri beliau setelah Bung Hatta wafat. Uang yang ditabung beliau tidak pernah cukup untuk sepatu yang diinginkannya.
Kalau beliau mau, tentu dengan sangat mudah bisa mendapatkan sepatu tersebut dengan kekuasaan atau relasi yang dimiliki atau tinggal menghubungi diplomat yang bertugas di luar negeri pada saat itu. Pada saat itu, Bung Hatta masih mempunyai pengaruh besar tidak hanya di tanah air, tetapi juga di dunia. Disinilah kita melihat jiwa seorang rakyat yang tidak mau memanfaatkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi semata. Keteladanan yang dapat diambil dari tokoh Bung Hatta adalah Bung Hatta menggunting dan menyimpan potongan iklan sepatu itu karena belum mampu membelinya. B. Kalau menginginkan untuk membeli sesuatu, ia menabung supaya tidak sulit mendapatkannya. C. Kalau ingin cepat tercapai dalam menginginkan sesuatu, cukup ia gunting gambarnya saja. D. Tidak mau memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. E. Tetap berpegang teguh pada pendiriannya walau sampai meninggal dunia sekalipun. Pada soal nomor 9 yang ditanyakan adalah keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh Bung Hatta dari cerita soal nomor 9. Yang dapat kita ambil adalah pilihan D, yaitu tidak mau memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Soal nomor 10. Nasionalisme bukan berasal dari bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Latin, yang berarti dilahirkan atau berbuat. Dalam arti luas, nation berarti sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran, contohnya kemerdekaan. Di KBBI, nation adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Maka dari itu, nasionalisme erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Penafsiran nasionalisme yang kurang tepat dalam uraian di bawah ini adalah A. Nasionalisme adalah suatu paham bersifat tetap. B. Nasionalisme adalah suatu paham yang bersifat rigid. C. Nasionalisme bisa dirubah dan tidak harus menjadi ideologi berbangsa dan bernegara. D. Nasionalisme tidak dapat dirubah dan diganti. E. Nasionalisme bersifat paham terhadap ideologi. Yang ditanyakan adalah penafsiran nasionalisme yang kurang tepat dari kelima pilihan ini adalah, yaitu yang kurang tepat terdapat pada pilihan C. Nasionalisme bisa dirubah dan tidak harus menjadi ideologi berbangsa dan bernegara. Sedangkan penafsiran yang benar terhadap nasionalisme adalah pilihan A, B, D, dan E. Yaitu nasionalisme adalah suatu paham bersifat tetap, suatu paham yang bersifat rigid, tidak dapat dirubah dan diganti, dan bersifat paham terhadap ideologi. Jadi karena yang ditanyakan yang kurang tepat, maka jawabannya adalah pilihan C. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.